atas nikmat sehat dan keberkahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu bersyukur dan sehat juga bahagia. Baiklah anak-anakku, bimbingan dan konseling klasikal kali ini dengan topik komunikasi efektif. Oleh karena itu, Bunda mohon kepada kalian untuk tetap semangat dan sungguh-sungguh menyimak materi kali ini dan tetap fokus. Baiklah anak-anakku, sebelum mulai materi dengan topik komunikasi efektif, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah kita niatkan hati kita untuk siap menerima inspirasi. Atur tempat belajarmu, matikan TV, game, musik, dan pusatkan pikiranmu dengan fokus. Siapkan catatanmu supaya pikiranmu terlibat penuh. Oke? Baiklah anak-anakku, adapun tujuan materi komunikasi efektif adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian komunikasi, memahami kebiasaan positif dalam berkomunikasi, memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi, dan memahami tips komunikasi yang efektif. Yuk kita simak pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi berkaitan dengan kegiatan komunikasi, yaitu kegiatan tersebut sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Mulai komunikasi antar teman, komunikasi dengan kelompok, organisasi, ataupun komunikasi dengan masyarakat, dan tentunya komunikasi dengan keluarga, yaitu ayah dan bunda dan juga adik-adik kalian ataupun kakak-kakak kalian. Kalau lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya, tercapainya kesepahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap dan pada teman atau orang lain. Adapun komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Baik itu yang sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Adapun elemen-elemen komunikasi itu apa saja? Nah, salah satunya adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. 2, pesan itu sendiri, yaitu ide atau informasi yang disampaikan. Kemudian media. Medianya merupakan sarana komunikasi. Dan komunikan.
Komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan atau audiens. Nah, yang terakhir, umpan balik. Umpan balik ini merupakan respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Lalu bagaimana menjadi pembicara efektif? Nah, ini bagaimana menjadi pembicara yang efektif. Ada 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi, yakni perilaku agresif, perilaku pasif, dan perilaku asertif. Perilaku berbicara agresif adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi, kasar, keras. Pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan oleh pendengar. Kalau perilaku pasif, yaitu kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung berbicara secara halus, khawatir melakukan kesalahan. Sedangkan perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Perilaku asertif cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati, dan saling memuaskan kepentingan lawan bicara. Lalu pentingnya memperhatikan pesan dan komunikasi. Nah, ini penting sekali nih. Kita harus merasa penting dalam memperhatikan pesan dan komunikasi yang sedang berlangsung. Terkadang suatu kesalahan sering terjadi pada setiap pihak di saat proses komunikasi sedang berlangsung, sehingga menyebabkan komunikasi itu tidak efektif. Di antaranya adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik kepada orang lain. Pihak pertama sebagai pembicara. Kesalahan ini terjadi hampir dialami oleh setiap orang, terutama bila mana dalam kondisi tidak kondusif, misalnya karena suasananya bising, kondisi lapar, sedang sakit atau tidak sehat, kemudian sedang menghayal, dan seterusnya. Bila hal itu terjadi, maka kemungkinan banyak konsekuensi yang terjadi adalah merasa kecewa, tidak dihargai, dan hubungan kurang harmonis dari si pembicara. Kemudian kita sendiri atau Anda sendiri bisa bayangkan kemungkinan konsekuensi apa saja yang akan terjadi bila mana suatu pesan dalam komunikasi tidak diperhatikan dengan baik. Baiklah anak-anakku, kita sampai kepada ciri-ciri komunikasi efektif. Ciri-ciri komunikasi efektif yang pertama adalah langsung atau to the point. Kedua, asertif, tidak mengatakan apa yang diinginkan dan mengapa. Artinya tidak takut mengatakan apa yang diinginkan. Lalu ramah dan bersahabat. Setelah itu pembicaraannya jelas, terbuka. Lisan dua arah, responsif dan jujur. Kemudian pembicaraan itu saling dimengerti atau nyambung, nah, istilahnya seperti itu. Nah, itu ciri-ciri komunikasi yang efektif. Anak-anakku, alhamdulillah kita bersama-sama sudah belajar bagaimana komunikasi yang efektif. Semoga
Apa yang telah kita pelajari, kita aplikasikan sehari-hari sehingga kita mampu membangun komunikasi yang efektif dengan teman-teman kita dan juga dengan ayah bunda kita. Tak ketinggalan dengan adik kakak kalian juga. Terima kasih anak-anakku yang Bunda banggakan. Salam sehat, tetap bersyukur dan bahagia selalu agar imun terjaga dengan baik. Oke, dari Bunda cukupkan. Sampai di sini kita insya Allah akan bertemu dalam bimbingan dan konseling klasikal yang akan datang. Salam semangat belajar. Salam berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.